Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Adisti Margianing Putri NPM 044, Nur Rasidah Basyasyah Putri NPM 048, dan Muhammad Mikdam NPM 054. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai imbalan kerja. Imbalan kerja yaitu seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja mencakupi imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan pasca kerja jangka panjang lain, dan pesangon. Terkait imbalan kerja, perusahaan harus mengakui kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Dan beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah kerja selain dari pesangon, yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Jenis-jenis imbalan kerja jangka pendek yang pertama, pengakuan gaji dan upah, yaitu diakui pada saat pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam satu periode akuntansi sebesar jumlah tak terdiskonto atas imbalan kerja yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Kedua, cuti berimbalan jangka pendek atau lanjutan, yaitu diakui dan diukur sebesar jumlah tak terdiskonto dari perkiraan biaya imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berimbalan. Yang ketiga, program bagi laba dan bonus. Perkiraan program bagi laba dan bonus diakui jika dan hanya jika mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan kewajiban tersebut dapat destimasi secara andal. Imbalan pasca kerja meliputi tunjangan masa pensiun, imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa pasca kerja, dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Klasifikasinya, program iuran pasti, program imbalan pasti, risiko aktuarial, dan risiko investasi. Lalu, kewajiban imbalan pasca kerja memperhitungkan yang pertama, estimasi kenaikan gaji masa depan, kedua, imbalan dalam program, ketiga, perubahan tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah, dan yang keempat, perakiraan gaji di masa depan, memperhitungkan faktor inflasi, senioritas, promosi, dan faktor relevan lainnya. Jenis-jenis imbalan pasca kerja. 1. Program iuran pasti. Program iuran pasti terdiri dari risiko aktuaria ditanggung peserta, kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah, pengakuan dan pengukuran. Apabila pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama satu periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terulang A. Sebagai kewajiban atau beban terakru, B. Sebagai beban, kecuali ditentukan oleh PSAK lainnya. Yang terakhir, pengungkapan. Perusahaan mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. 2. Program manfaat pasti. Program manfaat pasti terdiri dari A. Perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. B. Resiko atas manfaat pasti, yaitu resiko investasi sama dengan jumlah hasil investasi atas aset program berbeda dari yang diharapkan. B. Resiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria. 3. Program imbalan pasti terdiri dari 1. Pada hakikatnya perusahaan menanggung resiko aktuarial dan resiko investasi. 2. Biaya yang diakui tidak harus sebesar iuran untuk satu periode. 4. Program jaminan sosial. Program jaminan sosial terdiri dari 1. Cara yang sama seperti program untuk pemberi kerja. 2. Umumnya program iuran pasti. 3. Dijadikan sebagai imbalan pasti atau iuran pasti berdasarkan kewajiban entitas dalam program. 5. Pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK.
1. Perusahaan harus mengakui pesangon PKK sebagai kewajiban dan beban jikanya perusahaan berkomitmen untuk 1. Memberhentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.